Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Benyamin dari Ratu Mofu, NIDN 23 12 11 84 02, dosen program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen di SDFT GKI Ishak Samuel Keine Jayapura. Saat ini saya akan menjelaskan perihal mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang akan diajukan sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2024. Adapun identitas mata kuliah yang saya ampuh adalah yang pertama, nama mata kuliah yakni evaluasi pembelajaran PAK dengan kode mata kuliah PAK 1346, bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diberikan di semester 6 dan sifat mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Outline dari pembelajaran di mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. Yang ketiga, sistem pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, materi pembelajaran. Dan yang keenam, sistem pembelajaran. Deskripsi mata kuliah adalah sebagai berikut. Mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK adalah mata kuliah yang mendorong mahasiswa mengetahui konsep evaluasi pembelajaran, serta mengarahkan mahasiswa untuk mampu merumuskan serta mengimplementasikan evaluasi pembelajaran melalui modul pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 5. Yang pertama, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep evaluasi pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis tentang instrumen evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan pengembangan kurikulum dengan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu memilih jenis alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan topik pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu merumuskan instrumen evaluasi pembelajaran yang diterapkan dalam modul pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah sebagai berikut. Nama mata kuliah, evaluasi pembelajaran. Bobot SKS sebesar 3 SKS, dilakukan tatap muka sebanyak 3 kali 50 menit untuk 1 kali tatap muka. Jumlah pertemuan ada 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 tatap muka untuk pemberian materi dan 2 pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pendekatan pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran aktif dan kerjasama antar mahasiswa. Yang kelima, media pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada Gmail, ini adalah email yang digunakan apabila mahasiswa mengirim tugas kepada dosen. Google Form, laptop, dan Infocus. Dan ada juga aplikasi lain yang sering saya gunakan dalam pembelajaran, misalnya WhatsApp dalam pengiriman materi ajar. Metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab, ketiga diskusi, yang keempat penugasan. Materi pembelajaran pertemuan pertama
Untuk sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep evaluasi pembelajaran, dan yang kedua, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep evaluasi pembelajaran dengan topik pembahasan, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Materi pembelajaran untuk pertemuan kedua adalah untuk mencapai sub CPMK yang kedua, yakni mahasiswa dapat menjelaskan kisi-kisi dan instrumen penilaian dalam evaluasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menggali fungsi kisi-kisi dan instrumen evaluasi pembelajaran dengan topik pembahasan, pengertian kisi-kisi, fungsi kisi-kisi, pengertian instrumen evaluasi, fungsi instrumen evaluasi. Materi pembelajaran pertemuan ketiga itu masih di sub CPMK yang kedua, yakni mahasiswa dapat menjelaskan instrumen penilaian dalam evaluasi, mahasiswa dapat menggali fungsi-fungsi dan instrumen evaluasi pembelajaran, mahasiswa dapat menganalisis rumusan kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran. Dengan topik pembahasan, perumusan kisi-kisi, pengembangan kisi-kisi penilaian, yang ketiga perumusan instrumen penilaian, dan yang keempat pengembangan instrumen penilaian. Untuk pertemuan keempat dan sampai ke-7, itu untuk mencapai CPMK yang ketiga, yakni mahasiswa dapat menjelaskan validitas instrumen evaluasi pembelajaran, mahasiswa dapat menganalisis karakteristik validitas instrumen evaluasi pembelajaran, mahasiswa dapat membuat analisis pelaksanaan penilaian hasil evaluasi pembelajaran sesuai instrumen. Dengan topik pembahasan, validitas penilaian hasil belajar, yang kedua, karakteristik validitas instrumen, yang ketiga, karakteristik validitas instrumen berdasarkan uji coba, yang keempat, uji validitas instrumen. Pada pertemuan ini dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dengan harapan bahwa mahasiswa benar-benar mampu memahami materi yang diajarkan. Pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Materi pembelajaran pertemuan ke-9 dan ke-10 itu mencakup sub CPMK keempat, yakni mahasiswa dapat menjelaskan pengolahan hasil belajar, mahasiswa menjelaskan skala pengolahan sikap dan keterampilan, mahasiswa menganalisis pengolahan penilaian sikap dan keterampilan. Dengan topik pembahasan atau pembelajaran adalah yang pertama, pengertian hasil belajar, yang kedua, skala pengolahan nilai sikap dan keterampilan, yang ketiga, pelaksanaan asesmen, yang keempat, ada praktek kelompok yang dilakukan. Pertemuan ke-11 dan 12 masih di sub CPMK yang keempat, yakni mahasiswa dapat menjelaskan pengolahan hasil belajar, mahasiswa menjelaskan skala pengolahan sikap dan keterampilan, mahasiswa menganalisis pengolahan penilaian sikap dan keterampilan. Dengan topik pembelajaran, yang pertama, konsep pengolahan hasil belajar pengetahuan, yang kedua, cara mengoreksi jawaban, yang ketiga, cara membuat pedoman penskoran, dan yang keempat adalah praktek kelompok. Untuk pertemuan ke-13 sampai 15, itu untuk memenuhi sub CPMK yang kelima, yakni mahasiswa dapat menjelaskan konsep taksonomi, mahasiswa dapat membuat analisis terkait penggunaan taksonomi dalam evaluasi pembelajaran, mahasiswa dapat merumuskan evaluasi pembelajaran sesuai taksonomi, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat membuat koreksi atau mengoreksi perkembangan evaluasi pembelajaran yang diterapkan di sekolah menengah. Dengan topik pembelajaran, yang pertama, arti dan letak taksonomi dalam pendidikan, yang kedua, taksonomi Bloom, yang ketiga,
domain dalam taksonomi, yang keempat, tingkatan dalam taksonomi, dan yang kelima, penerapan taksonomi dalam modul pembelajaran. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini adalah kehadiran sebesar 10%, tugas-tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester 40%. Sistem penilaian ini merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal STFT GKI Ishak Samuel Keini. Demikianlah deskripsi mata kuliah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian, saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.